Oke, halo, perkenalkan nama saya Joy Sumartua Sombing dengan NPM 2235-249. Di sini saya akan memaparkan tugas dan juga kuis dari mata kuliah pemrograman mobile yang dosen pengampunya Pak Jimmy. Di sini ada 3 tugas ya. Yang pertama tugas pertemuan 10, kemudian 13 dan juga 14, dan yang terakhir itu adalah kuis. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas pertemuan 10 terlebih dahulu. Nah, di tugas pertemuan 10 ini adalah aplikasi data mahasiswa. Di sini ada input teks yaitu untuk masukkan NIM, kemudian ada input teks lagi yang dimana untuk masukkan nama mahasiswanya. Kemudian di sini ada button tambah datanya. Nah, jadi berikut codingannya. Dan ini sudah sesuai tugas dari modul pertemuan 10. Sini saya coba akan masukkan NIM-nya 2235-249. Sini akan saya masukkan nama saya. Kemudian saya klik tambah data, maka akan muncul datanya atau outputnya di bawah materi. Kemudian coba saya masukkan lagi. Nah, dia akan muncul juga. Nah, mungkin sekian dulu untuk pemaparan tugas pertemuan 10, dan selanjutnya akan memaparkan tugas pertemuan 13. Nah, di tugas pertemuan 13 ini, di sini dari hasil modul pertemuan 13 yang di akhir itu, di home-nya ini ada dua button, yaitu hitung NA dan juga kode kupon. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan di hitung nilai akhir atau hitung NA ini, di mana di dalamnya jika saya klik button hitungan NA ini akan muncul form penginputan penghitungan nilai akhir mahasiswa. Nah, di sini saya ada tambah-tambahkan, yang dimana pilih kelas itu saya pakai list seperti ini. Kemudian ada checklist, apa lupa saya namanya. Di sini ada jenis kuliahnya juga. Nah, di sini ada data yang sudah input. Jadi, semisal nanti dia tidak dicentang, dia atau dicentang, dia akan muncul. Kalau tidak dicentang, dia tidak akan muncul untuk button hitung nilainya. Nah, di sini saya sudah buat untuk nilai tugasnya juga input teks dan juga sampai UAS ini. Sekarang coba saya masukkan, saya inputkan data-datanya. Saya pilih 6 isi DB2, kemudian jenis kuliahnya biarkan aja regular. Nilai tugasnya 80, saya bikin nilai tesnya 90, nilai UASnya saya bikin 78. Nah, di sini kan tidak ada button yang tidak bisa diklik karena saya sudah menambahkan logikanya kan. Jadi sini coba harus saya centang data yang benar-benar, maka jika buttonnya akan aktif. Jadi saya klik hitung nilai, maka outputnya akan muncul kelas isi 6 kemudian jenis kuliahnya regular, nilai akhirnya 82,00. Nah, untuk perhitungan dari nilai tugas UTS UAS ini sudah saya buat, yang dimana 2 dikali nilai tugas ditambah 3 dikali nilai UTS ditambah 5 dikali nilai UAS dibagi 10. Makanya hasilnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan back kembali ke menu home-nya. Di sini ada kode kupon. Nah, kode kupon sama juga seperti yang di nilai akhir, saya tambah-tambahkan. Untuk jenis membernya ada silver dan gold. Kemudian status membernya aktif tidak aktif. Nah, di sini juga buttonnya tidak akan bisa aktif kalau tidak ditentang. Input harganya ini ada input teks juga dan kode kuponnya. Nah, untuk input kode kupon ini saya sudah menambahkan logikanya, di mana kalau kode kuponnya NOV24 dia akan diskon 10%. Nah, tapi kalau dia masukkan kode 2024 maka dia diskon 0, maka diskon 5%. Jadi tadi 024 10% dan 2024 itu 5%. Nah, sekarang saya inputkan contohnya di sini gold, di sini aktif, kemudian input harganya semisalnya 450.000, kemudian 10.000, kemudian saya
coba yang diskon kode kuponnya 24 aja biar 10%. Dan saya centang dan saya klik button hitung potongannya. Nah, jadi di sini akan muncul outputnya des member, status member aktif, potongannya 45.000, jadi total bayar 405.000. Nah, mungkin sekian dulu hasil dari pemaparan tugas pertemuan 13. Kemudian tugas di pertemuan 14 itu menggunakan database ya. Jadi topik tugasnya itu yang di pertemuan 14 adalah aplikasi perpustakaan seperti outputnya di samping kanan ini. Jadi aplikasi perpustakaan ini di mana ISBN ini adalah sampai jumlah buku ini ada input teks dan di sini ada button simpan buku. Di sini pun logiknya ketika disimpan buku maka yang sudah diinputkan di input teks akan muncul di sini dan masuk ke database dan akan ditampilkan di sini. Nah, jadi untuk menampilkan ini harus pakai aplikasi yang ada di HP yang namanya Xpogo. Nah, nanti saya akan munculkan outputnya di aplikasi atau di HP saya bernama aplikasinya Xpogo. Nah, terlebih dahulu di sini akan saya cek dulu terlebih dulu IP saya. Nah, saya pakai IP rumah saya. Jadi untuk mengecek IP-nya, IP kita sendiri yang sudah connect itu adalah buka cmd dan kita masukkan perintah IP config. Di sini IP config. Nah, jadi IP untuk IP-nya itu adalah 192.168.1.5. Sini sudah pas. Nah, untuk nanti di Xpogo-nya yang berada di HP untuk di-scan nanti dan dijalankan di situ, di situ pun harus satu jaringan, nggak boleh beda karena kalau beda dia tidak akan muncul. Itu setahu saya. Nah, jadi di sini saya akan menyalakan XMPP saya terlebih dahulu karena kan ini sudah pakai database. Kemudian akan saya cek terlebih dulu struktur tabel atau struktur dari database dengan nama DB Purpose ini. Saya akan masuk ke XMPP dan saya akan jalankan pakai CLI ya. Oke, di sini saya pilih aja langsung use DB Purpose. Oh, sorry. Di sini agak nge-lag untuk XMPP saya. Oke, di sini saya bikin DB use DB Purpose. Nah, saya akan lihat struktur tabelnya terlebih dahulu. Di sini ada tabel buku saja, jadi saya coba deskripsikan untuk tabel bukunya. Nah, jadi di sini ada ISBN, judul, tahun, penulis, penerbit, dan banyaknya. Nah, oke. Di sini sebenarnya sudah ada saya input kemarin. Jadi di sini saya akan inputkan kembali dan saya akan jalankan. Tapi terlebih dahulu di sini untuk codingan API-nya saya sudah buat ya. Untuk codingan API-nya itu berada di XMPP, kemudian htdoc, dan buat di sini folder dengan nama DB Purpose. Nah, di sini API-nya. Nah, nanti akan dijalankan dan akan muncul ini codingannya. Saya pakai di VS Code p.php-nya. Nah, sekarang
coba akan saya jalankan di Expogo. Oke, di sini akan saya jalankan di aplikasi yang namanya Expogo-nya. Nah, pertama saya akan masuk ke Expogo-nya. Kemudian di sini akan saya scan QR-nya. Nah, sebenarnya kan tadi sudah saya perlihatkan kan, di sini sudah ada namanya, nama-nama penginputnya, kalau sudah konek. Nah, coba saya akan tambahkan. Kemudian ISBN-nya, bla 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 bla, judul bukunya pemrograman mobile versi 2 tahunnya 2022, penulisnya Sukirman saya, penerimanya Erlangga, jumlah bukunya itu kita buat saja 250. Nah, saya akan tekan button simpan buku. Nah, data buku berhasil ditambahkan. Di sini mana dia ini yang di kategori kedua, tahun 2000, namanya Sukirman, penerbitnya Erlangga. Nah, sekarang sini saya akan coba memasukkan datanya, melihat datanya apa sudah masuk ke database apa tidak. Sini saya buka. Nah, di sini kan sudah masuk yang dari inputan dari Expogo tadi. Nah, mungkin sekian dulu untuk pemaparan tugas pertemuan 14. Selanjutnya saya akan memaparkan kuisnya. Sini saya akan buka kuis saya. Di kuis ini juga pakai yang namanya database juga ya. API juga ada. Nah, saya akan cek API-nya. Di sini saya sudah buat yang namanya DB Laundry ya. Jadi saya akan coba dulu masuk. Nah, berikut codingannya untuk database DB Laundry-nya. Nah, di sini ada dari tugasnya itu ada untuk loginnya, kemudian ada passwordnya juga ya. Jadi ada nama loginnya. Di sini akan saya ubah untuk IP-nya. IP-nya tadi kan itu di 192.168.1.5. Jadi akan saya ubah. Nah, kemudian akan saya save. Nah, sekarang saya akan menjalankannya di Expogo. Terlebih dahulu saya akan memperlihatkan struktur database-nya. Jadi di sini namanya itu kalau tidak salah DB Laundry. Saya akan lihat struktur tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada admin, tabel admin, paket, pelanggan, dan juga transaksi. Kalau untuk adminnya itu sebenarnya sudah saya tambahkan logiknya, yaitu sudah masuk ke, sudah saya buat.
Nah, jadi untuk username-nya itu admin, password-nya admin 123. Kemudian untuk paketnya itu sebenarnya sudah ada saya buat sebelumnya, yang cuci setrika, express, sama cuci keringnya seperti yang ada di modul. Kemudian untuk pelanggannya di sini saya sudah buat juga sebelumnya. Kemudian di sini ada transaksi juga. Transaksi juga sudah saya buat. Nah, di sini kan nomor transaksinya 3. Kemungkinan besar kalau masuk nanti transaksinya transaksi. Jadi sekarang saya akan menjalankannya di Xpogo saya. Nah, di sini saya akan menjalankan tugas kuis dari pemrograman mobile yang saya akan menjalankan outputnya di Xpogo. Saya akan buka Xpogo. Kemudian saya akan scan QR-nya. Sini saya akan masukkan username-nya admin, untuk passwordnya juga admin 123. Nah, di sini untuk dashboard rondernya ada data pelanggan, data paket, transaksi, dan juga laporan. Nah, untuk data pelanggannya coba saya inputkan kembali. Di sini data pelanggannya contohnya saya sendiri, dan alamatnya Jalan Mas 0822 31123. Oke, di sini akan saya simpan. Nah, pelanggan ditambahkan. Di sini sudah ada data pelanggannya. Kemudian saya kembali, kemudian saya kembali ke data paket. Data paket ini sebenarnya sudah saya tambahkan. Coba yang cuci setrika ini saya hapus saja dulu. Kemudian untuk transaksinya, tanggal sekarang 2026 bulan 7, tanggalnya 11. Nah, untuk ID pelanggannya itu 3 karena tadi ID pelanggannya itu 3, nomor 3. Kemudian ID paketnya itu saya pilih aja yang cuci setrika. Tadi kan di database sudah ada ya. Saya pilih 5 aja. Yang express harganya 10.000 itu per kilo. Kemudian beratnya saya pilih 5 kilo. Kemudian simpan transaksinya. Nah, biayanya kan langsung sudah muncul karena kan yang untuk express itu 10.000. Jadi dikali 5 50.000. Coba kembali. Kemudian di sini ada laporan. Nah, di sini ada laporan laundrynya, ada tanggalnya 2026 bulan 7, pelanggannya ini di Sumarto Sombing, paketnya express. Kemudian beratnya 5 kilo, total uangnya adalah 50.000, statusnya diproses. Nah, seperti itu. Kemudian coba saya logout kan. Nah, dia akan logout dari aplikasinya. Nah, mungkin sekian dulu pemaparan semua tugas dan juga kuis dari mata kuliah pemrograman mobile yang sudah saya paparkan. Terima kasih.